Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Terkhusus untuk Deddy Sitorus ataupun Congor Sitorus, jangan sembarangan ngomong kau. Kalau sudah kalah ya kalah sajalah, ya. Belajarlah dari Bambang Pacul, belajar legowo, menerima kekalahan dan mengakui kekuatan lawan. Jangan kau bilang Jawa Tengah itu kandang bansos. Kau udah melukai warga Jawa Tengah, ya. Wah. Ini Bung Deddy Sitorus lama-lama menempatkan diri seolah-olah dia raja di atas raja, memerintahkan netizen agar mendorong Prabowo, ya, menghentikan hubungan erat dengan Jokowi, ya. Ini sekarang dia bermain kata ini loh. Negara ini harus hati-hati loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Masih terkait blunder fatal yang dilakukan oleh Deddy Sitorus yang menyebutkan bahwa Jawa Tengah hari ini bukanlah kandang banteng, akan tetapi kandang bansos dan kandang parcok atau partai coklat. Pernyataan yang disampaikan oleh Deddy Sitorus ini kemudian ditanggapi serius dan ditanggapi secara menohok oleh para netizen, khususnya warga Jawa Tengah. Ungkapannya yang mengatakan bahwa Jawa Tengah adalah kandang bansos dan kandang parcok, dan juga mengatakan bahwa hari ini kandang banteng itu pindah ke DKI Jakarta. Ini yang kemudian membuat warga Jawa Tengah marah besar karena menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Deddy Sitorus adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap warga Jawa Tengah. Dan perlu Bang Deddy Sitorus mengetahui bahwa pertarungan politik pilkada di DKI Jakarta sampai hari ini belum bisa dipastikan Pramono Anung berpasangan dengan Rano Karno yang menang atau Ridwan Kamil dan Suswono. Karena kemungkinan besar yang akan terjadi akan ada pemilihan kepala daerah, khususnya Pilgub di DKI Jakarta yang berlangsung 2 putaran. Dan mungkin saja di putaran kedua Bapak Joko Widodo dan Bapak Presiden Prabowo Subianto akan wall out mendukung dan memenangkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dan apa yang kemudian disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus ini itu saya katakan sebagai kalimat yang blunder dan juga termasuk kalimat yang jumawa, yang kemudian menyombongkan dirinya baru mencapai angka 49% di DKI Jakarta sudah merasa dirinya bahwa kandang banteng dipindahkan ke DKI Jakarta. Jadi seperti apa cibiran pedas netizen atas statement blunder yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus? Kita simak videonya berikut ini. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Lalu di mana kandang banteng, kawan-kawan? Kami dari 6 provinsi sebelumnya, data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus untuk Deddy Sitorus ataupun Congor Sitorus, jangan sembarangan ngomong kau. Kalau sudah kalah ya kalah sajalah, ya. Belajarlah dari Bambang Pacul, belajar legowo, menerima kekalahan dan mengakui kekuatan lawan. Jangan kau bilang Jawa Tengah itu kandang bansos. Kau udah melukai warga Jawa Tengah, ya. Berarti kau tuh tidak paham dengan politik. Kau ya pura-pura paham dengan politik itu.
Sedangkan kedudukanmu di politik itu masih membutuhkan suara masyarakat banyak. Ini khususnya untuk orang-orang politik nih. Jangan kau sakiti masyarakat, jangan kau sakiti warga negara. Karena apa? Dengan kau kepingin duduk saja kalian ngemis-ngemis ke warga negara, ke masyarakat. Tahu enggak? Ke masyarakat kecil. Mana sloganmu dulu? Mana slogan Banteng? Partainya wong cilik. Ya? Sekarang kalah di dapil Jawa Tengah saja sampan bilang, dan menghina warga Jawa Tengah dengan sebutan kandang bansos. Mulutmu itu loh nggak sesuai dengan gambar banteng putih itu. Banteng saja moncongnya putih kok mulut moncongnya kayak asu. Kasihan yang pendiri pendiri partai PDI itu, ya. Kalau kader-kader PDI seperti Sitorus ini, ya, sama Deddy Sitorus ini masih bercokol, makin hancur. Kekalahannya kader PDI di Jawa Tengah, ya jangan-jangan karena mulut kalian itu, kesombongan kalian. Terus jangan menyalahkan masyarakat kalau nggak memilih, sampai kau hinakan masyarakat dengan sebutan kandang bansos. Itu udah kesalahan besar dan fatal itu. Ya. Hati-hati kamu. Kalau kamu hidup di politik, makan saja dari pekerjaanmu sebagai politik, sebagai politikus. Jangan kamu sembarangan. Karena apa? Kedudukanmu itu membutuhkan bantuan masyarakat. Dengar ini. Jadi kau ndak usah macam-macam kau dengan masyarakat. Karena politik itu, kedudukan politik itu, ya. Kau bisa duduk di situ, kau ngemis-ngemis ke masyarakat minta suara. Tahu enggak? Enggak usah kau macam-macam. Dan coy, jangan mengeluarkan statement-statement yang membuat resah masyarakat itu. Ya. Katanya kaum terpelajar berpendidikan, tapi kelakuanmu itu gak punya adab, tau enggak? Mulutmu itu disekolahin lagi. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali. Wah. Ini Bung Deddy Sitorus lama-lama menempatkan diri seolah-olah dia raja di atas raja, memerintahkan netizen agar mendorong Prabowo, ya, menghentikan hubungan erat dengan Jokowi, ya. Ini sekarang dia bermain kata ini loh. Negara ini harus hati-hati loh. Kalaupun kau sebagai petinggi partai, tak selayaknya kau ngomong di depan umum seolah-olah kau sedang mengambil keputusan yang begitu penting, menyatakan TNI harus kembali, bahwa kepolisian harus di bawah kendali Panglima TNI. Keputusan kau itu seenak perutmu aja. Apa kewenanganmu? Ya, melonjak ini orang. Kecuali kalau kamu ajak bersidang di DPR MPR, itu prosedurnya. Kalau itu kau tuh hanya mengadu domba loh. Ya, saya tahu nih agar polisi berontak. Kemarin kau bilang partai coklat, ya kan? Kalian hanya bisa ngomong bernarasi liar tapi tidak punya bukti. Buktikan dulu dong, baru kau bicara koar-koar. Sekalipun kau tinggi di partai kau, ya, rakyat hari ini sudah sangat paham partai kalian itu partai apa. Ujung-ujungnya kalian mengadu domba negeri ini. Nggak ada. Kamu buat bagaimana caranya negeri Indonesia ini semakin erat hubungannya. Nggak ada. Cuman koar-koar kalian semua. Seolah kalian paling berjasa di negeri ini, ya. Semakin kamu buat cara seperti ini, maka rakyat akan semakin membenci kalian. Percayalah. Siapa kalian rupanya? Kalaupun kau anggota parlemen, apa berhak kau mengatur-ngatur presiden? Berhak kau mengatur kepolisian? Isu liar saja yang kamu buat, supaya rakyat di bawah itu resah, supaya demo-demo kembali marak. Ternyata kalian salah satu dalangnya, ya. Saya minta negara orang-orang seperti harus dipanggil cepat nih. Apa kewenangan berbicara seperti di depan dengan pakaian dinas apa dia? Nggak ada. Dia bukan di bangunan DPR MPR kok mengeluarkan statement yang begitu besar seolah-olah dia mengatur negeri ini.
Wah, berkaca kau dulu, terus ngomong aja kok, kebetulan karena di pusat kok bisa didengarkan bahasa kau. Gak ada kau dengan membangun bahasamu, gak ada. Ya, kami rakyat desa ini bisa marah dengan cara-cara berpikir kalian. Merasa sombong, angkuh, sok bisa mengatur negeri ini. Atur dulu partai kalian tuh, ya. Jangan ngatur negara Republik Indonesia. Paham kau itu? Kasih, semoga bermanfaat. Kandang banteng lagi. Tapi sebagai kandang bansos. Saya heran sama partai yang satu ini ya. Kalau menang jumawa, sombong, besar kepala. Tapi kalau kalah tantrum, marah-marah, mencari kambing hitam, menyalahkan si ini, menyalahkan si itu. Yang saya heran kok tidak introspeksi diri gitu loh. Kekalahan di Pilpres harusnya menjadi pelajaran bagi mereka ya, untuk mengubah strategi. Setidaknya jangan menyerang orang baik. Benar kata Pak Pacul, jangan menyerang orang baik. Jangan menyerang Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu meskipun sekarang sudah bukan presiden, tetapi dia mempunyai approval rating yang sangat tinggi. Beda dengan Ibu Ketum kalian yang kemarin itu kan jadi presiden sudah bukan karena pilihan rakyat, dan juga tidak mempunyai nilai kepuasan yang tinggi dari masyarakat gitu loh. Belajarlah dari pengalaman pemilu kemarin, karena bagaimanapun Pak Jokowi ini memiliki pendukung yang militan, yang setia, yang siap tegak lurus dengan beliau. Dan jangan mengabaikan kekuatan silent majority yang mungkin tidak banyak muncul di sosmed, tidak banyak berkomentar, tidak banyak bersuara, tetapi ketika mereka bergerak, ya ini hasilnya. Banteng tumbang di mana-mana, bahkan di kandangnya sendiri. Kalian juga sudah tidak memiliki tanduk. Kalau mau saya sarankan ya, daripada sibuk mencari kambing hitam, menyalahkan ini, menyalahkan itu, membuat narasi seolah-olah terzolimi, membuat narasi bahwa kekuasaan ikut cawe-cawe, ikut menentukan kemenangan, itu sudahi saja itu. Saya sarankan nanti orang seperti Masinton, Hadiana Pitupulu, Deddy Sitorus, bahkan Hasto Kristianto, kalau ada pemilihan apapun nanti untuk sementara diikat dulu. Kalau perlu dilakban dulu mulutnya. Kenapa ya? Supaya kalian tidak, justru ini ya, sebetulnya orang-orang ini adalah kanker yang melekat di tubuh PDI Perjuangan. Orang-orang inilah yang membuat PDI menjadi lemah, menjadi tubuh banteng itu seperti tidak berdaya karena apa? Digerogoti oleh penyakit-penyakit dari dalam sendiri. Ya, orang-orang seperti ini yang selalu bersuara seolah-olah merendahkan masyarakat, kemudian seolah-olah mereka ini yang paling power, kemudian menyerang orang baik seperti Pak Jokowi. Hasto ini loh, di detik-detik terakhir kemarin mau pilkada saja masih menyerang dan memfitnah Pak Jokowi. Nah, sekarang kalian rasakan sendiri hasilnya kalau calon-calon kalian kalah di pilkada. Masih ada harapan di Jakarta, tapi itu pun bukan, kalau menurut saya itu bukan pure kemenangan PDI. Tetapi karena satu, ada yang bilang Pak Pramono itu adalah Jokowisman, orangnya Pak Jokowi juga. Bahkan Pak Pramono sendiri kan mengklaim direstui oleh Pak Jokowi untuk maju pilkada. Kemudian yang kedua ya karena adanya Anies. Faktor Anies di dalam itu tidak bisa dipungkiri. Itu adalah faktor kemenangan dari Pramono Rano. Tetapi kalau belum ada statement dari KPU yang menyatakan menang satu putaran, ya jangan jumawa dulu, jangan merasa menang dulu, karena kalau nanti ada putaran kedua, saya pikir belum tentu juga Pramono Rano akan menang. Kenapa ya? Karena kemarin ini harus saya akui ya,
pendukungnya Pak RK ini mesin partainya belum bergerak, masih macet. Kemudian mungkin strategi Pak RK juga masih salah ya. Meskipun sebenarnya kalau ditelusuri ternyata Pak RK tidak pernah membuat perjanjian dengan FPI. Tetapi sudah kadung tersebar kabar kalau Pak RK ini didukung oleh FPI. Padahal di situ sudah ada PKS ya. Tapi kalau kami pendukung Kim, pendukung calon-calon dari Kim, ya enggak masalah. FPI mau ada di dalam mau enggak, yang penting kan yang pegang kendali bukan FPI. Mereka cuma ikut-ikut, cuma tim hore, enggak masalah. Kemudian kenapa kemarin saya baca banyak sekali komen di YouTube yang menyatakan banyak yang tidak mencoblos, kemudian akan siap mencoblos kalau nanti ada putaran kedua untuk mendukung RK. Nah, mindset orang-orang seperti ini harus mulai diubah. Kalau nanti ada putaran kedua, kalian semua harus datang memberikan suara. Jadi intinya buat PDIP, segeralah berbenah diri, habisi kanker yang merusak kalian, habisi kanker yang melekat di tubuh banteng. Orang-orang seperti inilah yang akan menghancurkan partai ini dari dalam. Oke, salam waras.